Perbekalan yang disediakan Allah bagi orang Israel dalam perjalanan mereka, ada perbekalan makanan mereka yang disebut manna. Itu yang disebut roti yang turun dari sorga, bukan pabrikan orang-orang yang membuka toko roti, tapi datang langsung dari sorga. Roti dari sorga yang disebut manna itu menjadi perbekalan makanan mereka setiap hari. 40 tahun perjalanan itu keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. 40 tahun mereka makan manna, makan roti dari sorga. Tidak pernah kurang, bahkan berlebih. Itu perbekalan mereka yang disediakan Tuhan. Begitu pula disediakan makanan rohani bagi kita umat Allah dewasa ini, yaitu firman Allah. Haleluya. Dan manna itu menggambarkan firman Allah sebagai perbekalan rohani kita. Firman Allah. Itu sebabnya terus konsumsi firman Allah dengan baik. Karena itulah manna surgawi, itulah roti yang datang dari surga. Itu perbekalan kita. Pastikan perbekalanmu itu selalu ada setiap hari, bukan hanya 40 tahun. Tapi selama engkau hidup di bumi ini, pastikan perbekalanmu yaitu firman Allah selalu ada dalam hidupmu. Kamu konsumsi setiap hari. Haleluya. Sekurang-kurangnya ada dalam 3 hal manna ini menggambarkan makanan rohani yang harus dimakan oleh umat Allah, yang akan kita lihat bahwa kita harus makan dengan teratur firman Allah selama perjalanan kita dari dunia ke surga. Bagaimana Alkitab berkata mulai dari ayat yang keempat di Keluaran pasal yang ke-16, dalam penyediaannya, bagaimana penyediaan ini Tuhan yang sediakan, datangnya dari Tuhan. Ayat 4 di Keluaran pasal 16 ini berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucobai apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ini yang pertama. Bagaimana roti dari surga yang disebut manna ini? Tuhan yang menyediakan dan diberi untuk umatnya. Di ayat yang ke-15 yang sudah dibaca oleh Bapak Sembiring tadi, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ini disiapkan oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan untuk umat itu menjadi makanan mereka tiap-tiap hari. Jadi nggak ada kelaparan. Sebenarnya tidak wajar mereka bersungut-sungut di padang gurun tentang kebutuhan. Nggak pantas mereka marah kepada Musa, karena mereka tidak pernah kelaparan. Wajar kalau orang marah, bersungut-sungut kalau dia nggak makan. Makanya tidak heran orang bisa berkelahi karena untuk mengisi perutnya. Orang bisa berebutan karena untuk mengisi perutnya, karena kelaparan. Tapi bangsa ini tiap-tiap hari, kata firman Allah, disediakan Tuhan makanan mereka. Karena memang pada masa itu makanan mereka itu roti, ya. Tuhan siapkan itu, Tuhan sediakan setiap hari, tiap hari menurut jumlah mereka. Tidak ada yang kekurangan. Tapi mereka masih banyak yang memberontak. Mereka masih banyak yang marah. Mereka yang masih banyak bersungut-sungut. Padahal tiap hari Tuhan sediakan roti. Dan aku percaya
Sebagaimana kata Alkitab, bahwa roti yang diberi Tuhan yang disebut manna itu bukan roti sembarangan. Karena yang menyediakannya itu Tuhan. Sama halnya kepada kita, Tuhan tidak sembarangan memberi berkat, dan bukan berkat belek-belek dikasih sama kita. Bukan berkat kaleng-kaleng, selalu yang terbaik. Katakan amin. Tuhan selalu memberi berkat yang terbaik, bukan imitasi, asli. Dan roti ini pun saya yakin sempurna sekali roti itu. Sempurna. Dan Tuhan tahu kebutuhan mereka. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk dikonsumsi oleh umat itu. Dan roti ini produksinya dari sorga. Dan tidak ada yang jelek yang datang dari sorga. Katakan amin. Tidak ada yang jelek. Ya. Kalau suratan Yakobus bilang, tidak ada bayangan. Ya. Bukan bayang-bayang, tapi asli. Berkat Tuhan itu bukan bayang-bayang, bukan imitasi, asli. Pasti yang terbaik. Dan sudah dikelola dengan baik oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu siapkan yang terbaik bagi umat yang percaya kepadanya, termasuk kepada kita. Katakan amin. Jadi imani itu. Ya. Ini bukan roti sembarangan, ini bukan makanan sembarangan. Dan Tuhan sudah tahu mengelolanya. Tuhan sudah tahu memberi yang terbaik untuk bangsa itu. Apa yang perlu mereka makan, yang terbaik untuk tubuhnya, supaya mereka sehat di perjalanan. Dan semua itu sudah dikelola oleh Tuhan dengan baik, supaya umat itu bisa bertahan dalam keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Di perjalanan 40 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. Satu generasi 40 tahun. Itu umur orang sangat dewasa. Satu generasi dicatat Alkitab 40 tahun. Tapi mereka bersungut-sungut. Itulah sebabnya generasi itu semua, selain dari Yosua dan Kaleb, semua mati di perjalanan. Hanya Yosua dan Kaleb yang tiba sampai di tanah Kanaan. Generasi-generasi pemberontak ini semua habis di perjalanan. Tapi generasi yang memiliki iman, generasi yang percaya kepada Tuhan, ketika berdua orang ini memberi kabar yang baik tentang pengintaian kepada orang-orang yang mau mereka rebut, mereka memotivasi umat Tuhan. Jangan kamu takut, kita akan kalahkan mereka. Orang-orang seperti ini yang dicari oleh Tuhan, tidak takut dengan menghadapi tantangan yang disebut oleh Alkitab. Ketika mereka melihat orang enak yang tinggi-tinggi, raksasa, orang-orang perkasa, yang 10 itu memberi kabar yang buruk, menakut-nakuti, intimidasi kepada bangsa ini. Tetapi yang 2 ini, betul-betullah mereka layak masuk ke tanah Kanaan. Haleluya. Dan mereka tidak takut, mereka maju terus, mereka lawan, mereka terus berjalan. Generasi yang inilah yang dicari oleh Tuhan, yang tidak takut, tidak bersembunyi, tidak mau terintimidasi. Apalagi dengan COVID ini, banyak orang gak mau lagi kebaktian. Ya. Dan Tuhan tahu kebutuhanmu. Tidak akan pernah kelaparan. Ingat firman Allah, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Cari Tuhan. Haleluya. Dia akan sediakan tiap hari, tiap hari, tiap hari. Makanya Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Jangan kau tambahi kesusahan, kau pikirkan tahun depan. Untuk hari ini aja pikirkan. Untuk hari ini kamu hadapi. Jangan kau pikirkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun ke depan. Berat kali bebanmu, hari ini aja kau pikirkan. Ya, ngapain pikirkan 10 tahun ke depan? Terlalu berat bebanmu kau pikirkan untuk hari ini. Cukup kesusahan hari ini, selesai besok lagi, besok lagi. Karena Tuhan yang sama yang akan membela kita di hari ini, di hari besok, di minggu depan, di bulan depan, di tahun depan, di 10 tahun depan. Dia Tuhan yang sama yang akan selalu menyediakan makananmu dan makananku setiap hari.
Yang mengerti katakan amin. Jadi hadapi beban untuk hari ini. Gak usah pikirkan bebanmu 10 tahun yang akan datang. Si teres kau gara-gara itu. Ya, si teres. Ngapain hari ini aja beban ini hadapi sekarang. Minta kekuatan untuk hari ini Tuhan. Berikan aku kekuatan. Ngapain kau pikirkan 10 tahun? Terlalu berat kali bebanmu. Mikiri si corona ini pun kita sudah si teres. Pekerjaan, kebutuhan, anak-anak, segala macam. Hari ini aja pikirkan. Tuhan bersama kita hari ini, Tuhan yang sama juga besok. Dan 10 tahun juga Tuhan yang sama, Dia juga akan menyertai kita. Haleluya. Jadi Tuhan yang menyediakan tiap hari. Itu kata firman Allah. Dalam cara pengumpulannya, Alkitab mencatat menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat 16 sampai 18. Beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Haleluya. Yang mengumpulkan banyak sesuai jumlah jiwanya, tidak berkelebihan. Ya, mengumpulkan sedikit sesuai dengan jumlah jiwanya, tidak berkekurangan. Karena Tuhan menyediakan lebih dari apa yang mereka perlukan. Haleluya. Dan penggenapan firman Allah juga seperti itu. Apa yang tidak pernah kita pikirkan dan doakan, apa yang tidak pernah terlintas di hati kita, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Jadi Tuhan sudah atur sedemikian rupa kebutuhan mereka di perjalanan itu. Tuhan siapkan, gak pernah kekurangan, gak pernah kelaparan. Itulah kelebihan anak-anak Tuhan yang mengikut Dia. Bagaimana caranya? Gak usah ajari Tuhan. Kembali saya berkata, 40 tahun tiap hari ada manna, ada roti dari sorga untuk makanan mereka. Jadi gak pantas mereka bersungut-sungut sebenarnya. Gak ada kelaparan, gak ada kekurangan. Bahkan apa yang diminta mereka dikasih Tuhan. Ya. Dan ini yang disebut oleh Alkitab tadi, bagaimana cara pengumpulannya menurut keperluan tiap-tiap orang. Pada waktu pagi setiap hari. Ayat 21 itu mengatakannya, setiap pagi mereka memungutnya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Oh, ini dahsyat sekali. Begitu semua dapat, begitu semua makan dan kenyang, begitu siang hari terbit matahari panas, manna itu jadi cair. Ajaib sekali itu. Roti itu nggak ada lagi, manna itu sudah habis, karena besok ada lagi yang baru. Dan Tuhan selalu berkata, berkat Tuhan, kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Haleluya. Gak akan basi, gak sampai bermalam. Kalau mereka paksa simpan sampai bermalam, berulat. Tuhan gak pernah kasih yang basi sama kita. Begitu semua makan kenyang, yakinlah kata firman Allah, besok ada lagi. Gak usah kamu kumpulkan banyak-banyak, gak usah kamu harus takut dengan itu. Firman Tuhan menjadi santapan rohanimu, perbekalan hidupmu, dari kita berjalan dari dunia ini menuju surga. Setiap hari baca Alkitab. Yang mengerti katakan amin. Supaya rohanimu bertumbuh. Dengan firman itu engkau akan menjadi dewasa dalam Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang kuat. Engkau akan menjadi orang yang berbuah. Engkau orang yang bertumbuh, menghasilkan buah. Setiap hari manna ini gambaran firman Allah. Tiap hari baca Alkitab. Itu santapan rohani kita.
untuk kita terus dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita bertumbuh dan berbuah tiap hari, tiap hari, tiap hari, seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mereka itu memungut keperluannya tiap-tiap hari pada waktu pagi setiap hari, karena berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Haleluya. Yeremia pasal 15 ayat 16 berkata, Yeremia pasal 15 ayat 16 berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diberikan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Yeremia ini berkata bagaimana dia menikmati firman, bagaimana hatinya menjadi girang, bagaimana firman itu menjadi kesukaan hatinya. Karena memang ini harus dikonsumsi setiap hari. Ini perbekalan perjalanan hidup kita menjadi manna surgawi yang akan membawa kita bertumbuh semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi firman ini harus menjadi sebuah kesukaan. Dan luar biasanya kata Alkitab, manna ini disimpan segomer, tidak busuk, tidak berbau, untuk menjadi sebuah pertunjukan kepada keturunan bangsa ini ke depan, ya, supaya ada ingat-ingatan. Luar biasa ini. Coba bayangkan, sehari aja disimpan manna itu sudah berulat. Tapi di sini karena firman Tuhan bilang, diperintahkan kepada Musa, simpan segomer supaya ada ingat-ingatan, ditunjukkan kepada keturunannya. Tidak busuk-busuk manna itu, karena perintah Tuhan. Haleluya. Karena perintah Tuhan, makanya semua perintah Tuhan pasti digenapi. Semua perintah Tuhan pasti di-backup oleh Tuhan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Ketika kita menjadi pelaku firman, Tuhan ada bersama kita. Bayangkan ini manna, satu hari aja disimpan sudah berulat sebenarnya. Tapi ini karena Tuhan yang perintahkan, simpan segomer supaya ada ingat-ingatan kepada nanti keturunanmu. Dan itu dikerjakan. Ketika dikerjakan, maka itu betul-betul awet. Awet terus disimpan. Itu sebabnya di dalam tabut perjanjian itu ada 3 jenis yang disimpan di sana. 2 loh hukum Allah yang berisi 10 perintah, 1 tongkat Harun yang berbunga dari kayu kering, yang sudah kering itu bisa berbunga dibuat oleh Tuhan, dan itu juga yang menjadi ular pada waktu menunjukkan mujizat di depan para orang-orang ahli nujum Raja Mesir Firaun. Dan yang ketiga adalah manna ini. Itu isi dari kotak perjanjian tabut Allah itu, dan tidak busuk-busuk. Dan luar biasa, karena itu perintah Tuhan, maka itu digenapi dan itu terjadi. Kembali lagi saya berkata, kalau Tuhan yang sudah perintahkan, lakukanlah. Haleluya. Kalau Tuhan yang sudah suruh, kerjakanlah. Gak ambil pusing lah, bagaimana nanti ini Tuhan, apa bisa ini, gimana ini, lakukan aja, maka Tuhan nanti akan bela engkau. Haleluya. Kerjakan aja firman itu. Kerjakan aja, cocok tak cocok di hatimu, kerjakan. Karena Tuhan yang suruh. Haleluya. Kerjakan, maka Tuhan akan berkati engkau, Tuhan akan tolong engkau. Dan kiranya firman ini boleh memberkati kita semua.